Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana implementasi video streaming menggunakan jaringan local access fiber optic. Seperti kita lihat, ini merupakan kabel fiber optic berjenis single mode, yaitu dengan panjang gelombang yang 9/125 mikrometer. Kemudian jenis kabel fiber optic ini menggunakan jenis konektor FC konektor seperti ini bentuknya, 4 yang sudah diterminasi sebelumnya, dan kabel ini berjenis duplex, artinya antara channel transmit dan receiver itu dibedakan. Masing-masing mempunyai satu kabel yang dipasangkan pada konverternya nanti. Kemudian ini merupakan closet. Ini merupakan perangkat yang dinamakan konverter. Ya, perangkat ini berfungsi untuk menduping sinyal digital yang berasal dari komputer yang sebelumnya dilalui dengan kabel UTP untuk diubah menjadi sinyal cahaya menggunakan kabel fiber optik. Dan perangkat inilah yang bisa kita analogikan sebagai perangkat digital loop carrier. Kita mulai saja pemasangan kabel ini. Sebelumnya konverter harus lebih dulu dinyalakan menggunakan AC/DC power adapter. Oke. Ini merupakan adapter power untuk perangkat DC. Ya, seperti ini. Kalau sudah menyala, maka lampu power dan LFP-nya menyala. Kemudian untuk men-setting kedua perangkat ini agar bisa dilalui oleh UTP, maka seluruh settingan FDE, kemudian auto dan LFP off-nya dinyalakan. Untuk yang pertama yaitu LFP off, kita nyalakan on, kemudian HDX, kemudian 100 megabit, artinya pas Ethernetnya dinyalakan, kemudian autonya dinyalakan. Begitu pula dengan konektor yang kedua, semua dinyalakan. Oke, baiklah. Sekarang kita memasukkan kabel ini ke perangkat DC-nya. Terlebih dahulu kita harus menentukan port yang mana yang akan dilalui jet untuk dipasangkan di RX dan RE. Dan pemasangannya tidak boleh terbalik. Kalau terbalik, maka ya seperti bisa kita pikirkan sendiri. Kalau terbalik, maka transmitnya akan gagal. Di sini saya memilih kode G untuk transmisi TX. Seperti ini pemasangannya. Ditekan sampai berbunyi klik. Kemudian kode F saya pasangkan di RX. Seperti ini. Maka begitu pula dengan yang satunya, kode G saya pasangkan di TX ya. Kemudian kode F saya pasangkan di RX. Dan ketika dinyalakan, semua lampu tombol transmit dan receivernya nyala. Oke. Lampu tombol link acknowledgement-nya menyala, menandakan bahwa kedua sisi sudah terpasang dengan baik pasangannya. Dan untuk bisa disambungkan ke end device laptop, saya menggunakan kabel UTP berjenis Cat6, di mana Cat6 ini lebih unggul dibandingkan Cat5e, di mana jenis bandwidth yang bisa dialirkannya bisa mencapai 1 gigabit per second, sehingga mengurangi
resiko bottleneck dari jaringan ini. Seperti kita lihat ketika UTP dinyalakan, dicolokkan, maka semua lampu yang ada indikator di sini akan menyala. Begitu juga dengan ini. Kita lihat bahwa indikator YouTube-nya nyala dengan baik. Artinya kedua jenis ini sudah bisa dilakukan transmitting. Kemudian langsung saja kita akan mendemokan bagaimana sebuah server streaming dijalankan melalui kedua jaringan ini. Di sini saya menggunakan software VLC atau Videolan, yang dimana Videolan sendiri terdiri dua, yaitu Videolan klien dan Videolan server. Inilah tampilan VLC yang ada di Ubuntu yang sudah kita install sebelumnya. Kemudian untuk menstreamingkan ini, kita pilih streaming, pilih file yang akan di streamingkan, misalnya ini berjenis FLV. Kemudian kita pilih stream. Nah, di sini terdapat alamat source di mana file itu diletakkan, dan kemudian tipe file directory masih berupa tipe file directory. Inilah yang akan kita ubah parameternya. File ini akan kita streamingkan melalui RTP. Kemudian kita add address. Saya menggunakan IP multicast dan portnya bebas, misalnya 1234. Nah, ini yang penting, dimana transcoding diperlukan apabila kita membutuhkan sinkronisasi antara file yang di-streamingkan dari server dan yang diterima di klien. Di sini karena jenis videonya tadi FLV, maka saya pilih yang standar saja, MPEG-TS, dan pilih save. Kemudian setelah terlihat di sini, ini encodernya, profile encodernya H264. Standar untuk RTP itu menggunakan transcoding H264 dan audionya AAC atau MP3. Next. Nah, di sini ada opsi tambahan di mana boleh diisi save announce-nya, atau bisa kata lain ini merupakan group name-nya jika ingin melakukan multiple stream. Kemudian time to live diisi jika ada berapa hop yang akan dilewati dari server hingga ke klien. Di sini saya pilih 2 saja. Nah, ini merupakan perintah dari jika ingin menstreamingkan melalui terminal, maka di sini akan tampil source code-nya seperti ini. Dan pilih stream. Oke, streaming sudah berjalan. Tinggal kita membuka yang di sisi klien. Di sisi klien, saya menggunakan VLC juga dan OS-nya Windows. Oke, kita buka sama seperti ini, sama seperti yang di server softwarenya. Kemudian kita open network stream. Masukkan jenis protokol yang digunakan oleh server tadi, yaitu FTP, dan alamat server IP server, portnya 1234. Kemudian play, maka akan terjadi buffer sementara. Begini streamingnya